Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali di acara Menara Doa Online. Bagi teman-teman yang setia mengikuti acara ini, shalom, haleluya. Damai sejahtera dan berkat selalu menyertai kehidupan Anda. Amin. Karena Anda selalu mentaati firman Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu ada bersama kami. Kami mengucap syukur atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Amin. Berkat-berkat-Mu jasmani, berkat-berkat-Mu rohani, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pengampunan-Mu, darah-Mu, kerajaan sorga yang Kau berikan kepada kami, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih pengampunan-Mu, terima kasih. Itu sebabnya layak kami memuji, menyembah-Mu, berterima kasih. Terima kasih teman-teman kami yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhan juga cengkeram dengan roh-Mu. Penuhi hati mereka dengan rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Setiap pujian kita pasti akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Sungguh besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan dari awal pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama pujikan pujian ini dari awal. Katakan, sungguh, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama angkat tangan kita. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi pujikan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya, janji-Mu ajaib, janji-Mu ukir ajaib. dalam Engkau kehidupanku. buktikan dalam hidup kami. Berserah Terima di kasih. dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, angkat tanganmu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi, Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. ya la bala 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 Ku bala sendiri bala. Tuhan, Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Indiriku Anugerah-Mu sinar, besar. Haleluya. sinar lama ya Tuhan, Oh, haleluya. kinara lama ya sandayana. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, Terima Yesus kasih. ku sembah. Terima kasih. Glory, glory, Tuhan. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu heran. Tiara lama ya Tuhan, Tidak ada yang sendiri seperti Engkau. Tuhan, Tidak ada yang kinara seperti lama Engkau. ya Yesus. Haleluya. Tiara lama ya sandayara lama, tiara lama ya sandayara lama ya Yesus. Terima kasih Bapa. Tiara lama ya sikiara lama ya Tuhan. Haleluya. Tiara lama ya sandayara lama ya sandayara lama ya Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami masih boleh kembali memuji menyembah nama-Mu. Kami tahu, kami percaya di dalam kuasa pujian pasti terdapat kuasa berkat dan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa Menara Doa Online yang mereka Tuhan memiliki beban pergumulan. Tuhan, hamba-Mu tidak jemu-jemu, tidak berhenti, tidak malas untuk mendoakan, karena kami tahu di dalam doa orang yang benar besar kuasanya. Dan hamba-Mu percaya apapun yang menjadi beban pergumulan setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat-jemaat AGCC dan pemirsa Menara Doa Online yang menyaksikan dan berdoa bersama-sama dengan kami hamba-hamba Tuhan, kami percaya mereka akan menang atas setiap pergumulan hidup mereka. Kami percaya mereka akan kuat, bahkan Tuhan mereka akan melihat karya Tuhan tetap ada dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah segenap pujian penyembahan yang kami berikan pada-Mu siang hari ini. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Kami berdoa buat sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami dikuatkan, diubahkan. Dan kami percaya melalui firman-Mu saja kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Dan setelah kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali para pemirsa setia. Mari kita belajar firman Tuhan. Bacaan kita siang hari ini ada di Kolose pasal 2, 3, 4. Surat Paulus kepada jemaat Kolose atau orang-orang di Kolose. Pasal 2, 3, dan 4. Rema yang saya terima hari ini ada di Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 11 saya mulai baca, perhatikan baik-baik, saudaraku dengarkan baik-baik. Di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Kristus kamu turut dibangkitkan juga oleh imanmu, oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga
meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Karena itu ayat 16, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh ilham Roh Kudus, Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia bisa menuliskan hal-hal ini, benar-benar ini adalah karena Roh Kudus. Hukum-hukum yang secara letterlek, hari-hari raya, sunat, hari Sabat, korban-korban kambing, domba, lembu, korban buah sulung, apapun itu dikatakan merupakan bayangan. Ya, dikatakan itu bayangan, tapi wujudnya, penggenapannya ada di dalam Kristus. Pasal 2 ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya itulah Kristus. Jadi perjanjian lama itu memberikan tindakan profetik, bayangan, dan akhirnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan segala upacara esensinya tetap berlaku. Pengorbanan kita untuk Tuhan tetap berlaku. Tetapi upacaranya tidak lagi menjadi hukum yang mengikat. Ini luar biasanya kalau kita percaya dalam Yesus. Upacara-upacara bukanlah hukum yang mengikat. Saudara boleh lakukan, juga boleh tidak lakukan. Tetapi esensinya harus dilakukan. Karena segala upacaranya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Contoh, tadi kita baca tentang sunat. Saudara boleh bersunat, enggak masalah. Tapi kalau saudara tidak disunat juga tidak masalah, tidak dihukum oleh ketentuan hukum, tidak. Karena hukuman itu sudah digenapi di dalam Yesus. Tapi yang penting esensinya apa dikatakan tadi, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sifat-sifat dosamu itu harus ditanggalkan, harus dipotong, dimatikan, disalibkan, kemudian dibuang. Itu yang penting, itu esensinya. Jadi kalau upacaranya saudara boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Tidak lagi mengikat. Inilah kabar gembira. Injil itu kabar sukacita. Karena Yesus sudah menggenapi. Contoh apalagi hari Sabat. Saudara boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Penggenapannya di dalam Yesus, tatkala dia mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Esensi hari Sabat itu orang lesu karena bekerja terus menerus, harus ada kelegaan, harus ada istirahat. Nah esensinya itu istirahat. Di dalam Yesus kita beristirahat. Dari apa? Dari usaha manusia untuk diselamatkan, melelahkan. Kalau kita usaha untuk diselamatkan, usaha untuk menutup dosa, lelah kita. Tapi di dalam Yesus kita rest. Kita nggak perlu lagi usaha untuk menghapus dosa kita sendiri, nggak perlu. Karena sudah dihapus oleh Yesus. Esensinya apa? Di dalam Yesus kita mengalami damai sejahtera. Karena kita nggak perlu lagi usaha mati-matian untuk menebus dosa. Dengan cara korban kambing, korban domba.
Nggak perlu kita rest. Hari-hari raya, bulan-bulan baru, korban-korban, ya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Loh Pak, saya mau beli hari Sabat, silakan. Pak, saya mau korban kambing, puji Tuhan, ya. Asal kalau masak gulai jangan lupa pendeta, ya. Ini gurau saja. Boleh, saudara masih tetap menerapkan, boleh, ya, boleh. Esensinya itu yang dipentingkan. Kalau perjanjian lama, upacaranya yang dipentingkan. Sekarang sudah digenapi, nggak perlu lagi. Contoh-contoh, saya kalau di pesawat ya pasti melihat majalah destinasi wisata. Ada Labuan Bajo, ada Bali, ada mana, bagus-bagus. Kemudian mapnya itu menunjukkan, kamu kalau ke Labuan Bajo naik ini, turun di sini, kemudian naik ojek sampai ke air terjun ini. Nah, waktu saya di pesawat, waktu saya berangkat ke Labuan Bajo, saya pakai map ini tadi. Tetapi sampai di Labuan Bajo, saya tidak perlu lihat map lagi. Mengapa? Map ini hanya penuntun. Hukum Taurat itu hanya penuntun. Begitu sampai Labuan Bajo, saya nggak perlu mandang gambar air terjun, gambar itu ya, pulau-pulau yang seperti apa di film Laskar Pelangi atau apa itu ya. Nah, kita singkirkan map itu, kita nikmati saja karena menuntun kita kepada destinasinya. Lupa apa saya enggak boleh lihat map? Ya boleh, terserah. Lah kalau kamu mau lihat map terus setelah nyampe di Labuan Bajo atau di Kawah Ijen, setelah di hadapanmu ada Kawah Ijen, terus saudara tetap bawa map yang dari pesawat itu, ya silakan aja. Tapi itu saya rasa, maaf kata, orang yang terbodoh di dunia, ya mapnya disingkirkan, nikmati Kawah Ijen, nikmati Gunung Bromo, ya kan? Tapi penuntunnya ini penting untuk sampai kepada destinasi. Yesuslah destinasi Sabat. Yesuslah destinasi semua korban-korban penghapus dosa. Yesuslah destinasi sunat. Karena di dalam Dia kita diperbarui. Hati yang lama diganti dengan hati yang baru. Dan sungguh bahagia kalau kita mengenal ini, saudaraku ya. Kita ada di dalam suasana yang tidak lagi diperbudak oleh hukum-hukum Taurat yang kalau dulu tidak dilakukan orang akan berdosa. Sekarang tidak lagi demikian. Sekarang kalau sudah mau lakukan silakan. Yang penting esensinya sunat itu jangan ditinggalkan. Esensinya berkorban itu jangan ditinggalkan. Esensi hari Sabat untuk saudara rest, tidak dengan usaha sendiri untuk menebus dosa, mencapai keselamatan, itu esensi. Ya. Nah, kalau saudara mau tetap melakukan hukum-hukum agama itu, silakan. Enggak berdosa, ya. Tidak melakukan juga tidak berdosa. Kalau tidak melakukan esensinya itu berdosa. Kiranya kita dicerahkan, kita mendapat tuntunan yang semakin luar biasa melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari saya tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada semua yang jahat. Sakit, penyakit, kecelakaan, kesialan, kemiskinan. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Engkaulah pemilik kuasa, engkaulah pemilik kemuliaan, engkaulah pemilik segala-galanya. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari saudaraku kembali beraktivitas dengan hati bersyukur, dengan hati bahagia. Karena hukum-hukum keagamaan sudah tidak membelenggu kita. Dan semuanya sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Sehingga kita merdeka yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus.
Terimalah berkat jasmani, rohani, dan jiwani. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini Menara Doa siang hari ini. Sampai jumpa esok di waktu dan channel yang sama. Bye-bye.